Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Oke, untuk itu sebelum pelajaran dimulai, siapkan alat tulis menulisnya dulu ya. Jangan lupa. Dan simak videonya sampai selesai. Semangat! Oke, alhamdulillah kita sudah memasuki di bab selanjutnya, yaitu bab kebugaran jasmani. Nah, kali ini di bab ini adalah saya harap semuanya dapat mempelajari atau mampu mempraktekkan keterampilan latihan kebugaran, baik di rumah, dilakukan sendiri, atau bersama-sama dengan keluarga. Di sini saya harap peserta didik kalian dapat melakukan latihan kekuatan otot dan daya tahan anggota tubuh bagian atas atau bawah, seperti melakukan latihan push up, sit up, squat jump, dan lain-lain. Nah, di KD ini sudah dipaparkan ya, bahwa kalian harus memahami konsep latihan peningkatan kebugaran jasmani dan mempraktekkan latihan peningkatan kebugaran jasmani. Oke, untuk kebugaran jasmani, di pengertian kebugaran jasmani mungkin ada beberapa dari kalian sudah mengerti tentang pengertian kebugaran jasmani ya. Jadi, kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik dengan waktu yang relatif lama tanpa merasa kelelahan yang berarti. Jadi, jika seseorang itu melakukan suatu aktivitas fisik atau berkaitan dengan tenaga biasanya ya, dan dilakukannya dalam waktu yang cukup lama, tapi dia tidak merasa kelelahan yang berlebihan. Seperti itu kebugaran jasmani. Jadi tenaganya masih ada untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, bagaimana jika seseorang memiliki kebugaran jasmani yang rendah? Nah, jangan khawatir. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu dengan cara bergerak, yaitu rangkaian yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti bersepeda, berenang, jogging, senam, dan sebagainya. Yang kedua ada mengangkat, yaitu rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik dari suatu benda atau beban tubuh sendiri. Biasanya kalau menggunakan alat, kita sering menjumpai orang menggunakan barbel ya, atau beban-beban yang lainnya. Kalau beban tubuh biasanya kita menggunakan latihan seperti push up, back up, sit up, dan lain-lain. Yang ketiga ada meregang atau stretch, yaitu rangkaian gerak mengukur otot dengan meregangkan persendian yang berguna untuk meningkatkan kelentukan persendian dan kelenturan otot. Nah, kegiatan meregangkan ini biasanya kita lakukan pada saat sebelum olahraga ya, yaitu dengan cara apa? Peregangan atau pemanasan, ya kan? Oke, selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang, yaitu bisa
masalah kesehatan yang sudah lama didapati oleh tubuh. Terus penyakit menular. Yang kedua, masalah gizi, seperti kurangnya protein, kalori, zat besi, karbohidrat, dan masalah gizi lainnya yang berhubungan dengan makanan yang kita makan. Yang ketiga adalah masalah fisik, yaitu proses latihan, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu. Frekuensi latihan per minggu adalah berapa kali kalian melakukan aktivitas fisik olahraga tersebut dalam 1 minggu. Lalu intensitas latihan dan volume latihan. Yang keempat adalah masalah faktor keturunan atau adanya kelainan bawaan. Oke, dalam kebugaran jasmani memiliki banyak unsur, yaitu adanya kekuatan atau strength, daya tahan, endurance, daya otot, muscular power atau biasanya disebut dengan daya ledak, lalu kecepatan atau speed, daya lentur, flexibility, kelincahan yaitu agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan atau accuracy, dan reaksi yang biasanya disebut dengan reaction. Jadi ada 10 unsur ya dalam kebugaran jasmani. Oke, langsung saja kita ke latihan kekuatan dan daya otot. Nah, kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Sedangkan daya otot atau daya ledak adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan atau digunakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Next, yaitu bentuk latihan kekuatan. Nah, di sini ada squat jump, yaitu untuk melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Lalu push up, melatih kekuatan otot lengan. Ada sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Ada angkat beban untuk melatih kekuatan otot lengan. Dan ada back up untuk melatih kekuatan otot punggung, dan masih ada bentuk-bentuk latihan yang lain. Nah, ini yang perlu dipahami ya, ciri-ciri latihannya. Untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan yang sedikit. Sekali lagi ya, untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan pengulangan yang sedikit. Sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan pengulangan yang banyak. Oke, saya kira cukup. Nah, ini untuk vitamin hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kebugaran di minggu depan, pertemuan minggu depan, sebaiknya kalian cek denyut nadi kalian ketika sedang tidak melakukan aktivitas apapun, atau bisa dicek ketika kalian bangun tidur ya. Nah, di situ keadaan denyut nadi kalian masih benar-benar sangat normal ya. Oke,
letak denyut nadinya kalian di mana? Nah, dicari dong letak daerah arteri ya, biasanya di pergelangan tangan atau di leher. Di situ sudah ada atau denyut nadinya sudah terasa. Kemudian hitung denyut nadi kalian berapa banyak selama 1 menit. Nah, hasilnya coba dicatat di buku dan minggu depan kita akan bahas. Oke, semangat. Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.